Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kata Imam Abdullah al-Haddad mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Kata Nabi kita Muhammad, ya Allah, jadikanlah hatiku yang tersembunyi ini lebih baik daripada yang nampak, dan jadikanlah yang nampak dari diriku ini baik. Lalu kata Imam Abdullah al-Haddad, wa mata saluhatis sariratu saluhatil alaniyatu la mahalah. Kata Imam Abdullah al-Haddad, kalau yang batin itu baik, maka yang zahir itu pasti baik. Jadi secara bahasa sederhananya, zahir itu adalah cerminan batin. Zahir cerminan batin. Kalau orang itu perilakunya tidak baik, maka begitulah hatinya. Kalau orang itu kerjaannya tidak baik, maka begitulah hatinya. Jadi tidak ada istilahnya itu orang bilang, tidak apa-apa, yang penting aku tidak maksiat. Tidak apa-apa aku tidak sholat, yang penting tidak maksiat. Dia tidak sholat aja sudah maksiat. Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa daripada berjilbab, cuma kelakuan begitu lebih baik. Ini cuma tidak berjilbab, cuma begini-begini. Nah, tidak bisa, karena zahir cerminan batin. Fa inna zahira abadan yakunu tabi'an lil batini salahan wa fasadan. Maka jika zahirnya itu baik, maka maka bahwasanya zahir selama-lamanya akan mengikut kepada yang batin, baik atau buruk. Nabi kita Muhammad sabdakan, inna fil jasadi mudghatan, bahwasanya dalam jasad itu ada sepotong daging, idza salahat salaha biha sairul jasadi. Apabila bagus, maka baguslah dengan hati itu semua jasadnya. Apabila rusak, fasada sairul jasadi, maka rusak semua jasadnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Jadi kalau hati orang itu rusak, maka rusak semua, ucapannya rusak, tindakannya rusak. Tapi kalau hati itu baik, maka ucapannya baik, tingkah lakunya pun baik. Tapi kata ilmu medis, ini juga sebenarnya hadis ini yang mukjizat Nabi tentang ilmu kesehatan. Kalau hati itu rusak, maka mudah semua badan dikena penyakit. Ya, jantung. Karena kalau hati itu, yang dikatakan hati dalam bahasa Arab itu bukan hati yang ini yang kita punya. Ada kalau hati ayam itu, ya bukan, itu qobat. Makanya kalau di Hadramaut kilabah qobat, hati, ya qobat. Jadi kalau yang kayak hati ada bentuknya, itu bukan kolbun bahasa Arabnya, tapi qobat. Jadi kalau disebut kolbun dalam bahasa ini bukan hati yang berfisik, tapi adalah nurani. Makanya ilmu kedokteran mengatakan kolbun yang dimaksud di sini adalah jantung. Kalau jantung itu rusak, maka semua badan mudah rusak. Makanya kalau orang sudah kena penyakit jantung, sudah tua, maka biasanya merembet. Nah, itu bisa. Tapi yang dimaksud lagi bisa secara batin, yaitu hati rusak, maka rusak semua perbuatan. Wa'lam anna man idda'a anna lahu sariratan 'amiratan wa kana qad kharraba 'alaniyatahu bi tarki ta'ati zahira fa huwa mudda'in kadzabin. Ketahuilah, kata Imam Haddad, orang yang mengaku kalau dia punya hati yang bersih tapi kelakuannya jelek dengan meninggalkan ketaatan yang zahir, maka dia adalah pendusta yang sangat nyata. Aku nih
ininya kepada orang baik tapi kelakuannya tidak baik, maka dia pendusta yang nyata. Wa man ijtahada fi islahi alaniyatihi bitahsini zayyihi wa hayati wa taqwimi lisanihi wa wazni harakatihi fi qu'udihi wa qiyamihi wa masyih. Dan orang yang berusaha untuk memperbaiki yang zahirnya dengan memperbagusi tampilannya, gayanya, memperbagusi lisannya, apalagi menimbang-nimbang gerakannya di dalam duduknya, berdirinya, berjalannya. Tapi di saat yang sama watarki batin, dan dia meninggalkan batinnya masyhunan dalam keadaan dipenuhi bi khaba'is dengan penyakit al-akhlak, penyakit bi khabasil akhlak dengan akhlak yang buruk, warada'il ittiba dan kelakuan yang jelek, fahuwa min ahli tasannu wariya, maka dia adalah ahli tasannu. Tasannu ini bebual aja, gayanya aja, wariya al-mu'ridina 'anil maula, yang berpaling dari Allah taala. Jadi kata Imam Haddad, orang tuh gawiannya yang lahiriah aja diperhatikannya, cara duduknya, cara berdirinya, cara jalannya, pakaiannya, tutur katanya, semua tuh sebisa mungkin jadi baik. Tapi di saat yang sama dia membiarkan batin hatinya tuh jelek, prasangka buruk dengan orang, menggibah dengan orang. Jadi pakaian tampilan itu tidak sesuai dengan isi hatinya, maka itu kata Imam Haddad adalah orang yang tasannu aja. Tasannu itu bebual aja artinya, kisahnya aja, ceritanya aja begitu, sok-sokan gitu bahasanya. Maka takutlah kamu wahai saudaraku, fa iyyaka ya akhi antastara syai'an, kamu menyembunyikan sesuatu, lau zahara linnas, jika nampaklah kepada manusia, kunta tastahi min duhurihi, kamu akan malu dari kelihatan itu. Hayaan malunya, yansya'u min khaufil istiqbah, daripada takutnya dicela. Jadi hati-hati kata Imam Haddad, kamu menyembunyikan kelakuan yang buruk. Kalau kelakuanmu itu ketahuan orang, kamu tidak suka, kamu takut, kamu malu untuk dicela, maka berarti kamu tuh masih belum baik lagi, bahasa kitanya. Kelakuan kita dengan orang luar dan kelakuan kita dalam rumah, kelakuan kita di tengah masyarakat, kelakuan kita dalam kamar yang orang tidak tahu berbeda. Ada hal-hal buruk yang kita sembunyikan dari kelakuan kita dalam rumah kita. Kalau itu ketahuan orang luar, kita malu, maka perlu hati-hati kata Imam Haddad. Artinya kamu bisa terjerumus kepada dari tasannu, dari orang yang cuma berpura-pura saja. Kamu tuh termasuk orang yang masih riya ya tadi. Kalau dengan orang bagus cara bicaranya, sudah dengan mamanya, dengan adiknya, dengan lakinya, dengan bininya, tak ada kebekelahi. Ya, kalaunya dengan orang tuh bagus, sopan, pandir, yang baru dikenal. Sudah dengan laki, dengan bini, dengan adik, dengan kakak, dengan mama, lalu aslinya atau kelihatan. Artinya kan berbeda antara dalam rumah dengan di luar. Jadi seandainya yang dalam rumah yang kamu sembunyikan tuh ketahuan orang, kamu malu dan takut dicela, maka hati-hati ini. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Ya tadi, hati-hati kalau itu termasuk dari perbuatan riya dan ya cuma sekedar casingnya aja. Hati berpaling dari Allah Ta'ala, hati-hati. Fa illam taqdir an taj'ala sarirataka khairan min alaniyatika, jika kamu belum sanggup untuk menjadikan yang batin atau hati itu lebih baik daripada yang nampak, fala aqalla min an tusawwiya bainahuma, maka semestinya atau sekurang-kurangnya kamu menyamakan antara yang hati dengan yang luar. Makanya terkadang orang yang polos
belak-belakan ya kita. Apa yang ada di hatinya itu yang diucapkan. Itu terkadang lebih baik ketimbang orang yang di muka manis di belakang menyembunyikan. Karena biasanya kalau orang tuh belak-belakan, iya kalau marah, benci, udah kita tahu, bisa kita salah, minta maaf. Atau biasanya hanya habis di situ aja. Tapi kalau orang tuh memendam, jadi di luarnya bagus sekali, dalam hatinya ngomel macam-macam. Itu perlu diwaspadai. Kalau ndak bisa, hati lebih baik daripada tampilan, maka minimal sama, kata Sidin. Fayakunu imtithaluka li amrillahi wajtinabika li nahyihi. Fayakunu imtithaluka li amrillahi wajtinabuka li nahyihi wa tadhimuka li hurmatihi wa musari'atuka fi mardatihi fil khala wal mala ala haddin sawa'in. Kalau maka hendaklah perbuatan taat kamu terhadap yang Allah perintahkan, kemudian usaha kamu untuk menjauhi larangan Allah, kamu pengagungan kamu terhadap segala yang dihormati oleh Allah, dan kecepatan kamu dalam melakukan mencari ridhonya di waktu sepi dan di waktu orang banyak, ala haddin sawa, harusnya sama. Yang itu minimal. Kita di luar itu ngomongnya sopan, maka minimal di rumah juga ngomong sopan. Ya. Minimal tuh sama. Di luar pakai baju yang bagus, dalam beribadah kita ini belum sanggup lagi. Tapi kalau bisa di rumah juga bagus. Bebinian tuh sama. Kalau keluar rumah parfumnya banyak, bunga-bunga, sudah di hadapan lagi bubur dingin, baju kada berganti, kayak itu. Nah, minimal sama, kata Imam Haddad, minimal sama. Kan kita berhias itu kan tujuannya untuk laki. Lalu kalau untuk laki kita sederhana, di luar untuk yang bagus-bagus, adalah apa tujuan kita? Beginian. Makanya kalau memang minimal, kalau ndak bisa yang batin lebih baik daripada yang luar, minimal sama. Di antara sama itu cirinya kamu yang di tengah sepi, kamu yang di tengah ramai, dan kamu yang lagi sepi, itu kelakuanmu ndak berubah. Itu yang dikatakan minimal begitu. Yang Haddad ini kan memang luar biasa nasihatnya. Jadi minimal gitu. Pokoknya kamu yang di tengah orang banyak, kamu yang lagi sendirian, tidak berubah, gitulah kamu gitu. Itu yang minimal. Wahada, dan ini kata Imam Haddad, cara begini adalah wahadi awalu wahadi awalu qadami yad'uha al-abdu fi tariqil ma'rifatil khassah. Maka ini adalah langkah pertama yang harus seorang hamba menapakinya di dalam jalan ma'rifah yang khusus. Jadi ada orang ada berkisah ma'rifat hakikat yang dikisahkan. Nah, jalan pertamanya dulu dijalani. Kalau dia bisa menyesuaikan antara di tengah orang banyak, perilakunya bagus, tutur katanya bagus, pakaiannya bagus, di dalam yang sepi dia sama, maka itu dulu langkah pertama. Kalau belum bisa lagi, maka itu tadi omong kosong aja, kata beliau, tasannu aja. Ya, jadi awal ma'rifat itu jalannya itu bagaimana menyamakan antara yang zahir dan yang batin. Bagaimana kita tetap sama di tengah orang banyak dan di kala sendirian. Kadang kan sendirian berani maksiat, ketika depan orang banyak kan malu. Iya. Dengan bini jadikan budak di rumah, dengan orang di luar lalu pamer harmonis, pamer baik dengan anak bini, sekali di rumah anak dimatiinya anak bini. Itu kan beda tuh. Jadi itu awal pertama. Fa'alam dzalika, dan itu harus diketahui ketika hadap. Wabillahi taufik, dan mudah Allah memberikan taufik, kata beliau. Wa alaika bi imarati awqatika bi wadhaifil ibadat.
Kamu harus menghidupkan waktu-waktu kamu, mengisi waktu-waktu kamu dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Hatta la tamarra sa'atan min lailin aw naharin illa wa takunu laka wazifatan minal khair tastagriquha fiha. Jangan sampai lewatlah waktu-waktu kamu, baik itu malam hari atau siang hari, melainkan kamu punya tugas baik, punya aktivitas baik di dalam kebaikan yang kamu totalitas mengerjakan di dalamnya itu. Ya. Jadi sebenarnya kita ini di dalam agama dituntut apa amalan andalan kita. Kita punya wirid enggak gitu dah. Harusnya seseorang itu tadi kalau mau bujur-bujur menapik ke jalan ma'rifat hakikat, minimal memang ada waktu-waktu yang dikhususkan untuk beramalan. Atau kalau kita bekerja ya bekerja, kalau kita ngajar ya ngajar dengan waktu-waktu yang selalu terulang dan itu bagus gitu ya, bernilai-nilai ibadah ya. Jadi memakmurkan waktu, menghidupkan waktu dengan amal-amal ibadah. Jangan sampai lewatlah sesaat jam-jam kamu, waktu-waktu kamu dari malam dan siang kecuali kamu punya kebaikan di situ, punya amalan baik di situ yang kamu kerjakan. Fabidzalika, nah kalau sudah begitu, tadharu barakatul awqat, maka tampaklah keberkahan waktu. Jadi waktu kita ini memang kurang berkah tuh, di antara ciri-cirinya terasa sebentar. Itu ciri waktu kurang berkah. Kalau terasa lah seminggu sudah tidak terasa, ini sehari itu rasa sebentar aja. Sudah 3 hari ternyata lah gitu. Pokoknya waktu terasa cepat tuh, waktu kurang berkah berarti. Coba kalau bulan Ramadan siang hari pasti terasa lama. Pian nonton bioskop berapa jam? 2 jam. Kada terasa habis. Pian ngaji 2 jam. Ngaji 2 jam. Kayak apa perasaan pian tentang waktu tuh? Sama waktu mondok dan waktu sudah menjadi alumni, beda jatuh. Apalagi itu bang, ciri-cirinya. Kalau kita isi kegiatan itu dengan kegiatan positif seharian, tuh rasanya panjang rasanya. Jadi di antara memang waktu itu kurang berkahnya, di antara cirinya kita merasa singkat sekali. Ujung-ujungnya matian kita. Tidak ada hasil yang bisa memuaskan, dibawa ke dalam kubur, singkat. Kalau waktu itu berkah, maka waktu yang sedikit tuh rasanya banyak. Kayak macam ulama-ulama dulu, Imam Nawawi itu umur sekitar 30-an aja. Umur sini berapa? 35, 32, ini 30-an. Tapi kitabnya banyak betul. Habib Hussein luar Batang, yang pernah ke Jakarta, di luar Batang, itu yang ziarah itu siang malam tidak berhenti. Umur 27 aja meninggal. Jadi waktu orang berkah. Imam Al-Ghazali itu waktu juga pada banyak, umur sekitar 50 lebih aja umur sidin. Tapi sampai sekarang masih dibaca karya-karyanya. Nah, waktu orang berkah. Jadi di antaranya untuk waktu itu berkah, maka punya amalan rutin dari ibadah, terserah mau itu ngajar kah, mau itu imam masjid kah, mau itu begawi kah. Tapi begawi itu begawi yang halal, begawi yang sesuai dengan syariat ya. Jangan dilanggar yang haram.
Kalau masih halal aja enggak apa-apa, terus saja. Maka tuh berkah juga tuh. Berkah juga. Makanya kalau begawi rasa lawas tuh. Kalau kerjaannya baik, begawi rasa lawas saja tuh waktunya. Beda dengan liburan. Liburan tuh sebentar aja perasaan, udah begawi lawas saja. Iya, memang bukan berarti liburan itu bukan berkah, bukan. Itu juga ibadah. Mengajak anak bini, mengajak keluarga untuk mentafakuri, untuk mensyukuri nikmat itu ibadah. Cuma kalau dibanding dengan kerja kan berkahnya beda. Kita bukan bicara jelek atau tidak jelek, kita bicara sama-sama bagus. Tapi kalau kerja tuh lebih bagus dengan niatan mencari yang halal, maka beda tuh. Kerja rasa lama, liburan rasa singkat. Itu dia keberkahannya beda. Wa tahsulu faidatul umri, maka berhasillah faidah umur. Wa yadumul iqbal 'ala Allah Ta'ala, dan selama-lamanya akan berhadap kepada Allah. Ya, jadi wa yambagi an taj'ala lima tata'atahu minal adati kal akli wasyarabi wa syai' lil ma'ashi awqatan, ya. Dan hendaklah kamu menjadikan setiap kebiasaan seperti makan, minum, kerja untuk kehidupan itu awqatan, waktu yang takhusuha, yang kamu berikan secara khusus. Jadi kalau kita memang baca kitab ini sukses kita, karena dituntut juga untuk disiplin waktu-waktu khusus. Makanya ulama Jakarta tuh Habib Ahmad bin Jindan, adiknya Habib Jindan, itu ketika nyantri Darul Mustafa, beliau tanya dengan Habib Umar, Bib, ngirim pesan lewat kertas, amalan apa yang bagus aku amalkan. Jadi pertanyaan murid ini bagus, guru Habib, amalan apa yang bagus ulun amalkan? Jawabannya singkat, amalkan yang ada dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Itu jawabannya. Tapi kan isinya luar biasa, punya waktu-waktu khusus. Ya, mereka perhatian. Di antaranya, kalau kita, ini bukan di antaranya, rata-rata ulama-ulama kita yang terkenal itu rata-rata emang punya waktu disiplin dan khusus mereka. Waktunya ngaji. Kayak Syekh Wahbah Suhaili itu mau pergi ke luar negeri sore atau malam gitu, siangnya masih belajaran. Kayak Habib Anis Solo itu, namanya taklim memang ini waktu khusus yang dikhususkan, udah khusus. Sekalipun bini meninggal dunia, jenazah masih di rumah, pengajian kada libur. Pengajian kada libur. Sakit gigi sedikit, sakit kepala sedikit, sariawan sedikit, libur hal pelajaran. Habib Anis itu bini meninggal, jenazah belum dikubur ya masih ya. Kata Habib Ali masyhur, kakaknya Habib Umar almarhum, kata beliau dalam bacaan yang kami baca, aku bisa aja tidak makan malam, menahani atau ini kada sempat, tapi aku ndak bisa tidur ya. Jadi aku biasa aja tidur, ndak makan malam karena ndak sempat atau lupa atau lagi sibuk, bisa aja tidur tapi tidak makan malam. Tapi aku ndak bisa tidur kalau belum baca wirid malam. Luar biasa tuh. Ya, meninggalkan makan aku biasa aja, tidur dalam keadaan lapar udah sering gitu, tapi aku ndak biasa, bahkan ndak pernah tidur sebelum membaca wirid malam. Amalannya itu ulama-ulama kita, jauh keadaan kita dengan mereka itu. Tapi kalau tidak bisa mengikuti semuanya, maka minimal sedikit ya kan. Makanya perlu juga memang amalan khusus atau andalan, perlu juga itu. Karena amalan itu baru jadi kan lama, puluhan tahun baru merasa. Kata Imam Ibnul Qayyim, jangan kamu anggap remeh dosa dan kamu mengira dosa itu tidak mengefek. Nah, terkadang efek dosa itu 40 tahun baru kamu rasakan efeknya. Kamu kerjakan dosa tuh sekarang,
seakan-akan Allah belum memberikan balasan, seakan-akan tidak ada tuh apa balasan dosanya. Kok hidup anteng-anteng aja, santai-santai aja. Iya, terkadang dosa tuh kata Ibnul Qayyim 40 tahun baru berdampak. Boleh jadi dosa hari ini apa kesusahan yang ditua ini dulu kita yang lagi bujangan begini begitu baru terasa di waktu tua. Nah, kalau begitu menurut Ibnul Qayyim, maka mafhum mukhalafahnya amalan juga begitu. Maka bisa jadi amalan yang dulu kamu kerjakan baik, kamu pernah melakukan ini itu 40 tahun baru ada hasilnya, baru bisa ada. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Nah, ini aja dulu, mudahan bisa mengamalkan, ulun bisa, pian bisa. Karena berat. Karena minimal kesimpulannya, coba kita itu antara yang zohir dengan yang batin sama, itu intinya. Kita yang lagi sendirian dan kita yang di tengah orang banyak hendaknya sama. Bagaimana taat kita, takut kita kepada Allah sama. Kemudian yang ketiga lagi, usahakan dalam sehari itu ada waktu-waktu khusus untuk kita melakukan kebaikan dan istiqomah di situ, gitu. Entah apa itu kebaikannya, kerja ke apakah, yang penting punya waktu yang teratur. Itu kata Imam Haddad. Ya, mudah-mudahan ulun bisa, pian bisa mengamalkan ini. Mudah-mudahan barakat hidup kita dunia akhirat. Mudah-mudahan dijadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan kita jadi orang yang soleh solehah. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan beriman. Sebelum wafat diberi kesempatan untuk berhaji oleh Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nabi salafu salih bi niyatil qabuli wa tamami kulli sudi wa ma'mul wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.